warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 KJ 002 Praktikum Compounding dan Dispensing. Saya sendiri Ayu Dwi Pratiwi dengan NIM 2019-03-11-024 sebagai compounder dan pasien konseling. Perkenalkan, saya Alfitri Kiswanitias dengan NIM 2019-03-11-050 sebagai pasien dan kameramen. Perkenalkan, saya Alifiani dengan NIM 2019-03-11-038 sebagai DTK. Perkenalkan, saya Asmaida Binisa dengan NIM 2019-03-11-031 sebagai pasien 2 dan apoteker konseling. Berikut kami akan menayangkan video tentang pelayanan resep dan konseling. Pelayanan resep swamedikasi, diare pada anak. Virus atau bakteri dapat masuk ke dalam tubuh bersama makanan dan minuman. Virus atau bakteri tersebut akan sampai ke sel-sel epitel usus halus dan akan menyebabkan infeksi, sehingga dapat merusak sel-sel epitel tersebut. Sel-sel epitel yang rusak akan digantikan oleh sel-sel epitel yang belum matang. Selanjutnya, fili-fili usus halus mengalami atrofi yang mengakibatkan tidak terserapnya cairan dan makanan dengan baik. Cairan dan makanan yang tidak terserap akan terkumpul di usus halus dan tekanan osmotik usus akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak cairan ditarik ke dalam lumen usus. Cairan dan makanan yang tidak diserap tadi akan terdorong keluar melalui anus dan terjadilah diare. Siang Ibu, selamat datang di Apotek Esa Pharma. Ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau beli obat buat anak saya. Dia tuh diare udah 2 hari. Saya tanya dulu ya Ibu ya, bentuk kasus anaknya seperti apa? Pupnya sih encer banget ya Mbak, berair gitu. Sebelumnya udah konsumsi apa? Obat apa? Saya udah ada kasih dia entrostop anak. Udah install anak 2 hari tapi kasusnya masih cair ya? Iya Mbak. Nah itu pemicu awalnya, tadinya anaknya mengonsumsi makanan Natal atau salah makan Oh, apa gitu? itu kemarin dia tuh kan sekolah. Pulang sekolah dia tuh jajan. Nah pulang-pulang tuh dia diare. Anaknya itu umurnya berapa Ibu? Baru kelas 1 SD, sekitar 7 tahunan. 7 tahun ya? Iya Berarti ya? Mbak. Anaknya ada penyakit lain, penyakit lain? Nggak ada sih Pak anaknya. Oh, kalau untuk alergi obat, anaknya ada nggak ya Bu? Dia nggak ada alergi obat sih Mbak. Oh, sebentar ya, saya rekomendasikan obatnya dulu. Baik. Ibu, ini kita rekomendasikan untuk diare anaknya, nanti bisa menggunakan obat ini ya. Guanistrepsis suspensi 60 ml merupakan sirup obat anak yang mengandung kaolin dan pektin. Sirup ini berfungsi untuk pengobatan simptomatik pada diare, di mana tidak diketahui penyebabnya dengan jelas. Obat ini bekerja dengan cara menyerap toksin, membentuk lapisan pelindung pada dinding usus, dan menghilangkan hasil pertumbuhan bakteri yang bersifat racun. Obat ini diminum setelah buang air besar pada kasus diare. Maka penggunaannya untuk dewasa dan anak 12 tahun diminum 2 sendok takar 10 ml, maksimal 60 ml dalam 24 jam. Itu berapa Mbak? Oh, untuk harganya sebentar ya, saya cek dulu. Iya Mbak. Oh, ini untuk harganya 15.000 Ibu. Oh, saya ambil satu deh. Itu Oh, sama saya mau beli enerfonselnya satu ya Mbak. Oh ya. Bentar ya, saya buatkan struknya dulu. Iya. Nah Ibu, ini untuk struknya. Sebentar ya. Nah, Totalnya jadi berapa itu Pak? 20.000 totalnya ya? jadi 20.000. Oke. Untuk yang ini 15 dan yang responsernya 5.000. Oh iya, ini Mbak uangnya. Oh ya, uangnya pas ya Ibu. Iya. Nah, ini untuk obat buat diarenya, ini kan karena suspensi ya. Jadi nanti diminumnya dikocok dulu kemasannya. Nah, jadi bisa diminumnya 3 kali sehari. Ini ada sendok takarnya, nanti bisa diukur sebanyak 5-10 ml. Nah, untuk enervonsenya ini ada multivitamin yang bisa diminum 1 kali 1. Iya Mbak. Ini obatnya saya kasih ya. Mbak saya mau tanya, Oh ini iya.
Diminumnya setelah atau sebelum makan ya, Mbak? Oh, untuk diminum dikonsumsinya bisa setelah makan ya. Bisa setelah makan ya? 15 menit setelah makan nanti bisa diminum obatnya. Oh gitu. Iya. Nanti kalau anak saya minum ini ada apa gitu nggak, Mbak? Oh, efek sampingnya bisa kesulitan buang air besar. Tapi itu nggak apa-apa kan ya Iya, sebenarnya? itu wajar kok. Oke. Ya. Ini kan di sini tadi 5-10 mili. Iya. Mbak rekomendasinya berapa, mending berapa minumnya? 10 mili. 10 mili aja ya? 3 kali sehari ya tadi Iya. ya? Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Selamat datang kembali. Semoga lekas sembuh. Pelayanan resep obat dokter. Selamat datang Ibu, selamat datang di Apotek Vita Farma. Permisi Mbak, Ya, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? ini aku bisa nembus resep buat mama saya. Oh, coba sebentar dilihat dulu resepnya. Oh iya, tunggu sebentar ya Mbak. Kita lihat ketersediaan sama harganya dulu. Ibu mau ditunggu sebentar. Baik Mbak. Resep atas nama Nyonya Bintang. Saya Mbak, Ibu. Ini untuk obatnya, untuk ketersediaannya udah ada. Tadi saya sudah cek harganya. Ini jadi totalnya semuanya 80.000. Apakah Ibu ingin menebus obat semuanya? Oke, saya mau sebut semuanya ya Mbak. Oh iya. Uangnya 100.000 ya. Sebentar, saya kembalikan dulu. Nah, ini untuk kembaliannya ya. Terima kasih. Obatnya akan kami buatkan dulu. Ya. Ini kita kasih nomor antrian. Nanti Ibunya bisa nunggu kurang lebih 1 jam ya. Terima kasih Ya, Mbak. silakan duduk kembali. Kamu utang lah. Ini siapa sih? Curis? Apa Curis? Oh QR. Mbak. Mbak Ayu, ini ada resep tolong obatnya. Oke, mau tunggu sebentar ya. Ya.
Pak Aas, ini resep kamar satunya sudah selesai ya. Makasih ya. Ya. Nomor antrian 1. Saya Mbak. Oh ya, saya lihat nomor antriannya ya Ibu. Iya Mbak. Makasih. Nah Ibu, tadi ini resepnya atas nama siapa ya? Ini nama Sandra. Ibunya itu sakit apa ya? Kayak pegel-pegel gitu sih sama kolesterol. Oh iya. Nah, jadi tadi resepnya itu ada 2 obat. Yang pertama ini untuk obat kolesterolnya, nanti diminumnya 2 kali sehari 1 tablet. Kalau bisa nanti selang 12 jam minumnya ya. Oh baik. Ya. Terus ini juga ada obat untuk menghilangkan rasa nyerinya. Diminumnya juga sama 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Oh iya. Jadi kalau bisa selang 12 jam baru makan. Oke Mbak. Ya, sebentar ya. Obatnya ya, Ibu. Makasih banyak Mbak. Pelayanan konseling diabetes mellitus tipe 2. Resepnya kok dikasih? Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Jadi bisa dibantu Ibu. Jadi kan saya pengen urus ini ya, udah minta janjian konseling sama apotekernya. Gimana udah ada belum ya Mbak? Oh, sebentar ya. Ayo, saya bisa anterin. Ini ruangannya ya. Permisi. Selamat pagi Ibu. Ya pagi Ibu. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, sama. Baik Ibu, perkenalkan, saya apoteker Asma Izati Nisa yang akan memberikan konseling terhadap Ibu. Tadi saya udah janjian ke Bu. Pagi-pagi katanya nggak bisa Ibu. Oh iya, maaf ya Ibu, ini saya baru sempat soalnya kemarin ada banyak pasien. Iya, Iya, Bu, jadi saya saya- balik lagi deh. Iya. Sebelumnya ini benar dengan Ibu Naka ya? Iya. Udah daftar ya? Iya, Oh tadi iya. kan dari kemarin saya kesini terus ibunya baru ada. Ibu mohon maaf ya Ibu ya. Ini Ibu Naka, boleh saya minta penjelasan ulang tentang data diri Ibu? Boleh. Seperti nama, umur, alamat, nomor telepon. Nama saya, nama lengkap saya Ibu Naka. Umur saya itu 35 tahun. Alamatnya itu di Jalan Blimbing nomor 35. Saya sebagai ibu rumah tangga. Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan, jadi tadi yang disampaikan dokter, ada nggak tentang mengenai obat yang nantinya Ibu bakal konsumsi? Ada, tapi saya nggak tahu nama obatnya itu saya lupa. Oh gitu, kalau misalnya tentang, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau misalnya tentang cara penggunaan, apa dokternya sudah memberikan panduan? Sudah, tapi kayaknya menurut saya itu panjang banget deh Bu. Jadinya saya nggak terlalu nangkep gimana itu cara penggunaannya. Oh baik Ibu, kalau misalnya tadi dokternya udah bilang nggak kalau misalnya nanti Ibu udah konsumsi nih obat yang nanti Ibu bakal konsumsi, itu nanti hasil yang dicapai apa gitu? Cuma saya dengarnya kayak kalau saya konsumsi tuh kayak saya dapat menurunkan apa itu kadar gula gitu. Oh iya, kadar gula darah Ibu Iya, ya? menurunkan gitu Iya. pokoknya gitu lah. Iya Ibu, di sini kan juga saya ada nyimpan data lab Ibu. Di sini Ibu juga bisa lihat ada panduan sedikit sama tentang diabetes mellitus ya Ibu ya. Iya. Nah tadi data lab yang didapat itu Ibu gula darahnya itu tinggi 198. Waduh, Tinggi banget kan? Normalnya normalnya berapa tuh? Nah iya, normalnya itu kurang dari 140. Tapi Ibu itu 198, jadi tinggi banget kan? Ayo itu. Nah, Menurut iya. Mital Anjoyal, Nah, 2012 glimepirid memiliki efek utama yaitu peningkatan pelepasan insulin pada sel beta pankreas sebagai respon terhadap kadar glukosa serum. Glimepirid diberikan sebagai monoterapi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol dengan diet dan modifikasi. Dosis awal yang diberikan adalah 1 mg per hari dan dosis maksimal yang dianjurkan adalah 8 mg per hari.
15 tablet. Banyak banget Bu. Iya, itu baru obat pertama Bu. Itu, ini saya jelasin obat pertama dulu ya. Jadi obat pertama itu ada obat glimepirid 15 tablet. Dia itu diminumnya 1 kali sehari setengah jam sebelum sarapan. Jadi ibu biasanya sarapan nggak? Saya biasanya nggak sarapan, biasanya saya langsung makan, bangun tidur, saya mandi terus makan juga biasanya jam 9, jam 10 saya langsung makan. Oh itu berarti kalau jam 9, jam 10 udah termasuk siang loh ibu. Iya, Berarti siang. kan karena nanti ibu mau konsumsi glimepirid ini nih, biar ibu tuh nanti gula darahnya tuh normal. Ibu mau kan gula darahnya Iya, normal? itu tinggi banget tadi. Nah iya tinggi banget kan. Nanti tuh nggak kemana-mana. Jadi karena ibu mau jalani terapi, ibu nanti sarapan ya. Maksimal itu jam 8 ya ibu makan. Itu makan berat, harus makan Iya berat. sarapan. Sarapan kayak masih karbohidrat itu ibu harus makan. Karena dia setengah jam sebelum makan harus makan obatnya. Jadi kalau misalnya nanti jam 8 ibu makan, itu berarti ibu makan obat glimepirid ini setengah jam sebelum makan. Nah nanti tuh ibu kalau misalnya minum obat glimepirid itu ada efek sampingnya. Apa tuh? Efek sampingnya itu penurunan fungsi penglihatan. Lah nanti saya kayak kurang dong penglihatan saya gimana? Gak apa-apa, ibu jangan khawatir. Karena nggak semua orang ngalamin efek samping itu. Tapi kalau misalnya saya ngalamin, Nah kalau ibu mau ngalamin jangan khawatir karena itu terjadinya tuh hanya sesaat. Nanti kalau misalnya, tapi jangan sampai ibu. Kalau emang tadi mudah-mudahan ya. mudah-mudahan kan nggak Jangan mau terjadi di saya, ya. Semoga nggak terjadi di ibu. Iya. Ya kan? Nah kalau misalnya ibu mengalami itu ibu jangan khawatir karena itu cuma sementara. Nah cuman ibu saya sarankan untuk tidak bawa kendaraan kayak bawa motor atau nyetir, itu jangan ya bu. Nah itu untuk obat yang pertama. Sekarang saya mau jelasin obat yang kedua. Rendik ya, Bu. AK. Tahun 2009 metformin adalah antihipoglikemia oral golongan biguanid. Mekanisme aksi utamanya adalah menurunkan kadar glukosa guna menimbulkan penurunan gluconeogenesis hati. Metformin di awal penggunaan dimulai dengan dosis rendah yaitu 500 mg. Kemudian ditingkatkan 1-2 minggu untuk meminimalisir efek samping pada obat. Secara singkat bahwa glimepirid merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan sulfonylurea. Glimepirid memiliki mekanisme kerja menstimulasi ekstraksi insulin, sedangkan metformin bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mengurangi gluconeogenesis hepatik, meningkatkan sensitivitas insulin. Kedua golongan obat tersebut memiliki mekanisme kerja yang saling bersinergis dalam menurunkan kadar glukosa darah, menurunkan glukosa darah lebih banyak daripada pengobatan tunggal masing-masing, baik pada dosis maksimal keduanya maupun pada kombinasi dosis rendah. Oleh sebab itu kombinasi dari kedua golongan obat tersebut merupakan kombinasi yang rasional dalam pentalaksanaan pengobatan DIM. Berdasarkan hasil penelitian OPDS United Kingdom Perspective Diabetes Study di mana hanya 50% pasien DM tipe 2 yang kemudian dapat dikendalikan dengan pengobatan tunggal metformin atau sulfonylurea sampai dosis maksimal. Yang harus ibu minum. Nah yang kedua ini metformin ya, itu tuh diminumnya 2 kali sehari. 2 kali, yang tadi Iya. 1 kali. Iya betul ibu. Jadi yang kedua ini 2 kali sehari, tapi yang kedua ini cara minumnya itu setelah makan. Jadi yang pertama itu setelah makan sarapan, ibu minum 1 kali metforminnya 1 tablet. Nah habis itu untuk yang keduanya setelah makan malam 1 kali tablet. Jadi intinya 2 kali sehari setelah makan pagi dan setelah makan malam. Tuh ibu makan malam nggak? Makan, tapi saya biasanya makan malam itu 2 kali sih. Nggak makan malam, sore sama malam jam 10 tuh saya makan. Oh jangan ya ibu, sebaiknya ibu tuh jam 8 itu udah terakhir makan. Karena kalau misalnya sebelum mau tidur itu ibu habis makan, itu nanti gula darahnya tidak turun-turun, malah tetap tinggi. Jadi percuma kan ibu menjalani terapi minum
tidur itu udah makan 1 jam sebelumnya. Jadi ibu karena nanti mau minum obat setelah makan malam, jadi ibu bisa makan malam itu jam 8 ya. Dan nanti baru tidur, jangan langsung tidur ya, ibu nunggu dulu sekitar 2 jam baru tidur. Kan saya udah keburu ngantuk dulu. Ya makanya saya sarankan makan malamnya jam 8 ya kan, karena atau 1 jam. Tapi jangan sampai ibu makan malam jam 8 dan langsung tidur saat itu juga. Biasanya kayak gitu tuh. Iya, jangan ya, ibu itu tidak baik. Nanti gula darahnya tetap tinggi. Jadi bagaimana yang tadi saya jelaskan cara penggunaan obat, apakah sudah paham? Tapi berarti yang Glimepirid yang obat pertama itu saya minumnya 1 kali sehari, Ya. setengah jam sebelum sarapan. Itu saya diminumnya pas pokoknya pagi-pagi sarapan di jam 8. Nah, terus yang tadi yang kedua, obat yang kedua itu Metformin. Oh iya, metformin itu saya diminumnya 2 kali sehari setelah makan. Ya betul ibu. Yang yang pertamanya itu saya minumnya setelah makan pagi, 1 kalinya lagi setelah makan malam. Ya betul sekali ibu. Nah jadi kan ini obatnya bisa menurunkan gula darah ya. Jadi yang tadinya tinggi itu kalau misalnya ibu minum obatnya teratur dengan benar, itu bisa gula darah ibu yang tadinya tinggi itu bisa jadi normal, gitu kan. Nah nanti ibu kalau misalnya minum obat ini, ibu juga cek ya tanggal kadaluarsanya itu, lihat di belakang kemasan. Nah untuk penyimpanannya nanti ibu simpannya di suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung. Itu. Nah selain ibu konsumsi obat, ibu juga harus ubah pola hidup yang baik ya. Seperti kurang-kurangin tuh makan makanan manis. Ya ibu suka kan? Nah itu saya. Iya, fast food kayak gitu juga dikurangin ya ibu, karena itu saya banget. Iya, karena itu mengandung karbohidratnya tuh tinggi, gulanya tuh tinggi, nanti nggak turun-turun. Nah ya jadi itu kurang-kurangin. Habis itu ibu juga olahraga suka nggak? Saya olahraga enggak, tapi kalau dengan jalan dulu tuh saya. Oh jalan dulu, itu Iya. nggak apa-apa, bagus ibu, apalagi jalan di pagi hari. Itu termasuk olahraga ringan, nggak apa itu dilanjutkan saja ya ibu, itu sudah sangat baik. Gitu. Semoga ini bisa sih menurunkan gula darahnya. Nanti kalau misalnya obat udah habis, ibu mungkin kan bingung ya gimana nih kalau obat udah habis saya balik lagi ke sini apa kemana nih? Nah iya, nanti kalau misalnya pengobatan yang udah habis, ibu bisa konsultasi lagi ke dokter. Oh, saya berarti balik lagi ke dokter. Iya, Terus saya ke berarti dokter. ke sana cuma ngambil obatnya aja atau saya harus ngecek dulu hasil lab lagi. Udah mau lihat saya gula darahnya itu menurun apa meningkat gitu. Iya, bukan ngambil obat aja ibu, jadi ibu konsul kayak apa yang dirasain nih, nanti ibu minum obat itu kira-kira ada efek sampingnya enggak gitu. Nah nanti kan habis itu ibu juga cek lab ya. Nah, nanti dari hasil cek lab itu juga ditentukan sama dokter pengobatan mana untuk pengobatan diabetes ibu yang selanjutnya gitu. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah sih bu, kayaknya itu udah cukup jelas buat saya. Ya, rasanya sudah dimengerti ya, apalagi itu Soalnya ya kalau ibu. tadi tuh kayak ya Allah Buru-buru ya. buru banget, mungkin. cepet banget. Iya, gitu kan. pasiennya mungkin Jadi, banyak ya. Iya, Iya. jadi ya dia juga nggak kayak cuma ngasih ini diminum kayak gini doang. Iya, Jadi terus saya aja. juga kayak mau nanya tuh bingung gitu. Iya, makanya di sini perlunya konsultasi kembali ya oleh apoteker ibu. Soalnya dokter dari rumah saya tuh saya tadi pagi nanya kan ada apoteker ada, saya mau konseling terus ada tapi kayaknya sore. Gitu. Iya ibu, maaf ya ibu ya, baru bisa ini konselingnya. Iya, nggak apa-apa. Oke ibu, semoga Give you everything you need.